Jadi ketika kita sudah siap semuanya, air sudah siap, air itu sebenarnya tidak perlu banyak, ya, tidak perlu banyak banget gitu loh. Kalau di masyarakat itu sampai ada yang menyediakan 7 ember jejer-jejer gitu. Bahkan air itu didapatkan dari 7 sumber, 7 sumur. Satunya isinya uang, terus kembang, terus apa namanya ya, daun-daun apa itu, pokoknya macam-macam lah gitu. Jadi masya Allah gitu. Jadi nggak usahlah seperti itu. Jadi cukup air yang suci dan mensucikan, yang penting cukup gitu ya. Nah ini. Kemudian yang langkah pertama, nah ini seperti ketika kita mau mandi tadi ya. Kita buka-buka semuanya dulu, tali-tali, kemudian bajunya kita siapkan, kita buka, kemudian tali yang di sini sudah dibuka. Sama seperti ketika kita mandi, ya, kita bersihkan dulu isi perut ini, dituntaskan dulu. Nah, sebelum mandi, proses mandi itu kita masuk kamar mandi kan udah setelah copot-copot udah dihilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada di perut. Ini yang perlu ingat, selalu kondisi tertutup ya, supaya apa itu tadi, supaya tidak malu lah gitu ya, tidak kita juga enakannya membantunya gitu. Jadi yang pertama kali adalah membersihkan isi perut. Itu kalau bisa ini agak diangkat begini, jadi bronjong gitu ya. Kemudian kita sambil megang selang atau gayung. Sebenarnya sebaiknya kalau membersihkan tuh pakai selang, jadi nanti ngalir terus kalau itu ya, ngalir terus. Kemudian kita tekan-tekan sambil dikasih air. Nah tadi makanya selalu pakai handscoon itu kenapa? Karena kita juga akan membersihkan sampai ke dalamnya ya, sampai ya seperti kalau kita cebok sendiri sih nggak masalah ya, kita bisa merasakan udah bersih atau belum gitu kan, sudah biasa. Tapi kalau kita membantu, nah itu kan harus bagaimana caranya supaya bersih, terasa bersihnya. Nah makanya kalau saya itu yang kiri itu pakai dua, jadi setelah cebok rampung ini membersihkan, nanti dibuang yang satu gitu. Jadi nggak masalah ya, dibersihkan dulu. Nah, kalau sini sudah bersih, nah itu kita mulai prosesi mandi ya. Yang rukun mandi itu ada 2, adalah niat karena Allah. Kita niat memandikan membantu memandikan jenazah ini. Bismillah kita niat kita dalam hati, dan air yang merata. Nah itu rukunnya. Tapi sunnahnya ini yang kan kita bahas diantaranya. Nah, kalau tadi sudah bersih ya, kalau sudah bawah bersih, itu segera kita niat Bismillah, kemudian dibersihkan dulu mulut. Seperti ketika kita mau mandi biasanya ada sikat gigi dulu gitu ya, tapi ini nggak perlu lah pakai odol, nggak perlu pakai ini, pakai kapas apa saja gitu ya, kita gosok di sini, gosok pakai kapas, kemudian ya seperti kumur-kumur itu, tapi tidak seperti. Nah kadangkala ini ketika pasien itu perut yang sakit atau lever gitu ya, itu kadang mengeluarkan cairan itu rantai-rantai. Bagaimana caranya membersihkan? Yaitu dari hidung.
kita masukkan air sedikit-sedikit. Jadi dialirkan air sedikit-sedikit, nanti insya Allah yang keluar ini akan keluar dari mulut, tapi lama-lama keluarnya itu akan bersih. Ya, itu cara membersihkannya seperti itu. Ini juga saya belajar pengalaman gitu ya, karena banyak sekali yang mengeluarkan cairan-cairan ya mungkin tidak sesuai dengan penyakitnya gitu. Nah, setelah itu kemudian apa, kita mulai membersihkan tubuh dari anggota wudhunya ya. Nah ini kita siapkan, kita tutup, tetap tertutup dengan kain. Kemudian kita mulai dari anggota wudhunya. Setelah mulutnya sudah, kemudian apa? Sambil yang satunya mengguyur, kita membersihkan ya, kanan kiri begitu, guyur. Jadi seperti wudhu itu ya, seperti wudhu kita tangannya, kemudian mukanya ya, tangannya sampai ke siku, itu sampai ke siku, kemudian telinga juga ya, telinga, terus sama membasuh tangannya. Kemudian apa, kaki ya, setelah itu kakinya sambil kita bersihkan. Nah ini kadang-kala masih ada kotoran-kotoran, itu kalau bisa membersihkannya sangat berhati-hati, jangan sampai melukai ya. Kadang kalau di kampung saya sana itu harus pakai merang, itu tidak harus ya. Nanti kalau merang tuh malah takut ketusuk gitu ya. Jadi pakai cotton bud atau apa gitu ya untuk membersihkan kuku-kukunya itu. Dan jangan dipotong, nggak usah dipotong. Kalau memotong ketika pas sakit sudah dibersihkan, dipotong itu ketika sakit. Kalau sudah seperti ini nggak usah dipotong lagi. Ya, jadi proses memandikan itu dimulai dari yang kanan sunnahnya ya. Kemudian bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil, entah 3 atau 5 atau 7. Kemudian baru yang kiri. Baru yang kiri. Sampai rata. Ya. Nah, setelah rata berhenti dulu. Nah, ini kadang-kadang yang salah kaprah teng desa itu. Kalau memandikan jenazah itu nggak boleh air berhenti. Kalau di kampung ada yang seperti itu. Saya pernah membantu juga seperti itu. Jadi orang itu guyur terus lah, kita mau nyabuni, nyampuni itu nggak ada waktu deh. Gimana baru gini udah diguyur? Gimana mau bersih? Adanya apa? Oh, ini kapisem gitu. Nggak bersih tapi ini aja. Makanya ketika sudah rata ya udah berhenti dulu airnya. Sama seperti ketika kita mandi ya, sudah rata ya sudah kita sabuni semuanya, sampo sampai bersih ya, sampai bersih baru diguyur lagi, dibilas lagi. Nah, gitu ya, dibilas lagi. Ini biasanya kalau orang yang sakitnya lama dan hanya dilap-lap saja, nggak dimandikan di kamar mandi, justru ketika habis disabun itu muncul hitam-hitamnya itu, daki-dakinya, apa jenenge? Pokoknya kotorannya itu malah kelihatan gitu. Nggak apa-apa, kita sabun lagi. Disabun lagi, diulang lagi. Kalau perlu pakai wastafel ya, atau kapas gitu ya, disabun terus di wastafel. Nanti insya Allah akan hilang juga gitu ya. Kalau sudah ya kadang sampai 2-3 kali itu biasa yang seperti itu ya. Jadi kalau sudah diulang lagi terus diguyur lagi, dihilas lagi.
Kalau sudah seperti itu, yang sebelah sini megangin, dimiringkan, ya, dimiringkan seperti ini. Nah, yang sebelah sana itu nyabuni, ini disabuni sampai rata. Nah, ini kadangkala banyak sekali yang luka di sini. Kalau orang yang sakitnya lama tuh luka di sini luar biasa. Enggak apa-apa, itulah perlunya handscoon, ya, perlunya sarung tangan supaya enggak jijik. Tetap aja kita ini semampunya. Kemudian kita guyur lagi. Nah, kita guyur sampai bersih. Kalau perlu diulang lagi. Kalau nggak perlu ngimpong gitu ya. Nah, itu terus gantian. Nah, gantian yang sana megangin, yang sana megangin, yang di sini nyabuni. Nyabuni sama sampai bersih juga dan langsung diguyur. Ya, langsung digilas lagi. Nah, kemudian kalau sudah nggak perlu diulang lagi ya sudah langsung nanti kita bersihkan lagi karena kadang-kadang kalau miring itu terus di sininya juga ada sabunnya, jadinya nggak apa-apa, diguyur lagi, diulang lagi gitu. Nah, kalau ini sudah selesai ya, artinya sudah bersih, sudah keset gitu ya, kan beda kalau habis mandi itu kesetnya ya itu gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu diwudukan lagi. Nah, ini yang kadangkala di masyarakat itu diwudoni itu sebenarnya sudah tidak perlu. Tapi ya kalau di rumah sakit karena orang banyak ya, melu pakai mazhab marmiyah. Marmiyah. Nek orang diwudoni orang marem. Ya udah dibikin aja. Nah, terakhir itu di air kapur baris. Nah, kapur baris ini segenggam tadi dimasukkan di satu gayung air, kemudian dilarutkan. Nah, ini diguyur dari atas ke bawah, kira-kira cukup kanan dan kiri. Nah, jadi dikira-kira. Nah, ini nanti akan nempel-nempel anunya itu apa? Kapurnya nggak apa-apa, biarin aja nempel. Jadi biar mengurangi bau khas mayatnya itu. Karena kalau kita mandi, EDC sehat mandi itu baru mandi kan fresh gitu ya. Kalau ini nggak bisa fresh lagi, udah tetap ada bau khas mayatnya itu tetap ada, walaupun sudah beda. Ya, makanya ini untuk menghilangkan atau mengurangi lah gitu ya, untuk mengurangi itu. Nah, kemudian setelah itu kita andui, ya, anduknya ya. Nah, sama ini dingin, ini icak-icaknya anduk ya, anduin. Dan kepala biasanya pakai anduk kecil, kalau yang kepala khusus begitu. Kemudian yang di bawah itu sama seperti ketika kita handukan gitu ya. Jadi dikeringkan sampai kering. Insya Allah bisa terasakan. Nah, nanti ketika sudah handuknya itu sudah selesai menghandui ya, kita tutup dengan kain. Nah, itu udah dengan kain itu nggak apa-apa ya, kita tutup dengan kain kalau sudah mandi bersih. Nah, ini kalau di rumah sakit, karena alas atau tempat memandikannya itu dengan stainless, jadi ketika dihandui itu otomatis sudah kering. Jadi ketika kita masih di tempat memandikan ini, kalau di sana langsung dipakaikan
celana sudah pakai temben gitu, sudah itu. Kalau di sana begitu enaknya gitu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah selesai memandikan jenazah, itu sebaiknya itu kan harus sudah diandui, kemudian kan pakai gantil. Nah, gantinya kalau jenazah itu ya dengan kain kafan, tidak pakai baju lagi kan gitu. Nah, ini sebaiknya ketika kita merawat jenazah yang asli gitu ya, yang beneran, itu sebelum memandikan itu sudah disiapkan dulu, sudah disiapkan kain kafannya ya, kain kafannya sudah disiapkan. Nah, itu seharusnya seperti